Baik, untuk materi turunan ini untuk pada pertemuan yang pertama, turunan fungsi. Ini turunan fungsi aljabar. Yang dimaksud dengan turunan ini adalah ketika misalnya kita memiliki sebuah fungsi yang berbentuk seperti ini, fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini bentuk basicnya ya. Kita kan udah belajar seperti biasa di sini bahwa kalau misalnya kita ketemu sebuah fungsi fx ini udah familiar sekali fx ini. Terus turunan fungsi aljabar itu bentuknya seperti apa? Nah, turunan fungsi aljabar itu nanti dilambangkan dengan suatu bentuk f aksen. Nah, jadi kalau kalian ketemu bentuk ada f biasa, oh itu berarti bentuk awalnya. Kemudian nanti ada lambang f aksen, petik satu gitu ya. Petik satu itu dibaca aksen. Maka itu maknanya, ini maknanya adalah pangkat akan kita kalikan dengan bilangan di depannya. Sehingga berbentuk N dikalikan dengan A. Pangkat kita kalikan dengan angka di depannya, yaitu A ini. Kemudian nanti variabel X-nya, pangkatnya itu nanti berkurang 1. Itu konsep dasar dari turunan. Kita kasih contoh yang paling simpel dulu. Misal di sini ada sebuah bentuk fx. Kemudian di sini ada 3x dipangkatin dengan 5, seperti ini. Kemudian kita mau turunkan. Kalau kita mau turunkan, maka di sini, ingat cara menurunkannya tadi, turunan akan kita lambangkan dengan f aksen, kemudian pangkat akan kita kalikan dengan angka depannya, berarti menjadi 5 dikali dengan 3. Kemudian X-nya tetap, 5-nya tinggal dikurang 1. Sehingga ini bisa kita teruskan, 5 kali 3 itu 15. Sedangkan ini X tetap, pangkatnya berkurang 1 menjadi 4. Sehingga jawabannya adalah 15X pangkat 4. Cukup mudah bukan? Kita lihat. Yang kedua, misalnya gini, ada fx, kita lihat lagi ya, ada 7x pangkat 3, misalnya seperti ini. Nah, 7x pangkat 3, maka turunannya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Dengan menggunakan cara yang sama persis dengan yang ada di atasnya. Hera bisa jawab? Caranya masih sama ya. Caranya masih sama. Yang pertama, pangkatnya yaitu 3, itu akan kita kalikan dengan angka depannya, yaitu 7. Berarti 3 kali 7. X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. Sehingga di sini jadinya 3 kali 7 adalah 21. X-nya tetap, pangkatnya jadi 2. Sehingga jawabannya adalah 21X pangkat 2. Oke, untuk soal yang bentuk yang ini, apakah ada kesulitan atau tidak? Silahkan ditanyakan lagi. Kalau misalnya ada yang susah untuk dimengerti. Ini bentuk yang paling dasar ya, bentuk yang paling dasar. Coba kita lihat lagi. Yang ketiga, misal kita ketemu dengan bentuk yang melibatkan bilangan negatif. Misal, di sini ada min 4
X dipangkatin dengan pangkat dengan 6. Misal seperti ini. Maka ini hasil turunannya apa ya? Yuri bisa Yuri? Ikutin angka yang di atasnya. Ika bisa Ika? Jangan menunggu jawaban dari saya ya. Silakan dicoba sendiri dulu. Nanti kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Kalau 2X pangkat 5, Pak. 2X pangkat 5. Oke. Hati-hati Yuri, angka di depan ini bukan dikurang ya, atau ditambah ya, tapi dikali ya. Iya, Pak. Nah, jadi di sini ya hati-hati. Ini nulisnya 6 dikali ya dengan negatif 4. Jadi ini Iya. bukan 6 kurang 4. Iya. X. X pangkat 6 kurang 1. Nah, 6 kali min 4 berapa itu? Kalau perkalian kan cuma tinggal dikalikan biasa aja, 6 kali 4. Kemudian nanti kalau dia beda tanda, hasilnya negatif. Berapa tuh? Min 24 X 5, Pak. Iya. Min 24 X pangkat 5. Nah, itu perlu hati-hati ya. Jadi ini dikali bukan dikurang. Baik, itu sudah. Sekarang saya naikin lagi levelnya ya. Saya naikin lagi level soalnya. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu bentuk seperti ini. Fx sama dengan di sini ada 3x dipangkatin dengan min 5. Maka f aksen atau turunan fx-nya itu sama dengan apa? Ini sudah melibatkan operasi bilangan bulat. Karena ada bilangan negatifnya sudah. Ada yang sudah dapat? Nomor 4. Min 15 X pangkat min 6. Betul sekali. Jadi min 5-nya itu akan kita kalikan dengan 3 sesuai dengan langkahnya. Kemudian X-nya tetap. Kemudian pangkatnya tadi kan min 5 ya dikurang 1. Jadi min 5 dikali min 3 itu adalah min 15. Sedangkan pangkatnya X, ini hati-hati ya. Jangan sampai nanti berpikir ini berkurang 1 terus angkanya. Nah, kalau misalnya di sini dia min 5 pangkatnya, kalau dikurang 1, itu artinya berarti sudah punya utang 5, ngutang lagi 1, maka utangnya bertambah. Nah,
maka jadinya min 6, bukan min 4 ya. Hati-hati di situ. Karena sering terjebak biasanya seperti itu. Jadi jawabannya sudah benar, punya merah. Min 15 X pangkat min 6. Begitu. Nah, kemudian lihat lagi ke soal berikutnya nih. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini saya bikin variasi. Soal ini sebenarnya sejenis sama nomor 4, cuma bedanya di nomor 5 ini saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. 7 per, misalnya begini, 7 per X pangkat 3. 7 per X pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, X-nya itu berada di bawah. Nah, kita perlu ingat kembali tentang sifat-sifat dari operasi, sifat-sifat dari bentuk perpangkatan. Sifat-sifat dari bentuk perpangkatan. Yang perlu diingat pada bentuk soal nomor 5 ini, nah, sini ada, saya kasih note catatan, bahwa kalau kita ketemu bentuk A per X pangkat M, maka ini bisa diubah dengan bentuk A X pangkat min M. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bentuk nomor 5 ini itu sebenarnya sama aja, sama persis bahkan dengan soal nomor 4. Cuma bedanya kalau soal nomor 4 ini langsung dituliskan ke samping gitu ya, dalam bentuk pangkat negatif. Sedangkan nomor 5 ini dia masih ditulis dalam bentuk per. Jadi yang perlu diingat kalau per X pangkat bilangan berapapun di situ, kalau dia mau diubah ke dalam bentuk bukan pecahan lagi, maka di situ dia pangkatnya wajib berubah jadi negatif. Sehingga ini kita perlu ubah dulu ya, perlu ubah dulu. Sebelum kita menjadikannya dalam bentuk f aksennya, ini kita perlu ubah dulu. Maka di sini fx itu masih kita tulis fx dulu ya, nggak langsung f aksen, kita ubah dulu bentuknya menjadi 7 x pangkat min 3. Itu karena dia berbentuk per di bawah. Nah, kalau sudah, baru kita lanjutkan ke f aksen. Dengan cara yang sama persis dengan yang tadi, maka ini jawabannya berapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Dengan cara yang sama persis dengan nomor 4? Silahkan, ada yang mau jawab? Nomor 5? Min 3 ini? Negatif 21 X pangkat min 4. Iya, betul. Jadi, negatif 21x pangkat min 4. Jadi ini min 3-nya kita kalikan 7 ya, dengan cara yang sama persis dengan nomor 4 tadi saya katakan. Ini x-nya pangkat min 3 dikurang 1. Jadi min 3 dikali 7 berarti kan di situ min 21. X-nya tetap, pangkatnya min 4. Baik, saya naikin lagi levelnya. Ini sudah sampai nomor 5. Kemudian kita lihat nomor 6. Bagaimana jika kita hanya menemukan bentuk yang simpel sekali, bentuknya seperti ini.
bentuknya adalah 3x saja. 3x saja. Yang perlu saya ingatkan adalah ketika sebuah variabel tidak memiliki pangkat atau sebuah angka tidak memiliki pangkat, itu artinya sebenarnya dia adalah berpangkat 1. Dia berpangkat 1. Tapi secara aturan penulisan dia tidak dituliskan. Jadi sebenarnya di sini pojok kanan atas itu sebenarnya ada angka 1, tapi tidak dituliskan. Sehingga ini sama aja ya, jadi jangan terkecoh, jangan bingung gitu. Jadi bukan berarti ketika dia nggak ada terus kita anggap di sini 0, tidak. Itu malah keliru. Jadi dia kalau nggak ditulis itu artinya dia ada angka 1. Di situ ada angka 1. Baik, kalau mengikuti cara yang tadi berarti ini hasilnya apa nih? Berarti F aksennya menjadi 1 dikali dengan 3 seperti itu ya. Kemudian X-nya kan pangkat 1 dikurang 1. Nah, akhirnya di sini 3 X pangkat 0. Nah, untuk X pangkat 0 ini apa? Yang perlu saya kasih catatan di sini, note ya, X pangkat 0 itu nilainya 1. P pangkat 0 itu juga 1. A pangkat 0 itu juga 1. Jadi semua bilangan itu kalau dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Mau 5 pangkat 0 dia 1. 10 pangkat 0 ya 1. Begitu ya. Nilainya semuanya adalah 1. Setiap kita menemukan pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga di sini berarti sama aja dengan 3 dikalikan 1. Sehingga akhirnya adalah 3 saja. Kalau begitu berarti bisa kita simpulkan, oh berarti kalau dia variabelnya cuma X doang di belakang sini, maka dia akan selalu menghasilkan angka di depannya saja. Langsung menghasilkan angka di depannya saja. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, kita tidak perlu lagi menuliskan panjang-panjang. Jadi misal kayak nomor 7 nih misalnya, kita ketemu dengan efek. Efek ini misalnya kita tuliskan ada 4x pangkat 3 dikurang dengan 2x pangkat 5, terus dengan 2x pangkat 5, 2x pangkat 2, terus plus 4, misalnya seperti itu, 4x. Terus ini jadi apa jawabannya? Maka untuk soal yang tipenya kayak gini, tinggal kita turunkan masing-masing aja ya. Ini hasil turunannya apa, ini hasilnya apa, ini hasilnya apa. Tinggal kita operasikan seperti tadi. Nah, kalau kalian sudah berada di tahap yang lebih paham lagi, kalian sudah tahu langkahnya tadi, maka tidak perlu dituliskan prosesnya seperti ini tadi ya. Yang ini bagian ini bisa kalian cut, langsung saja dari sini langsung loncat ke sini. Kalian hitungnya dalam kepala aja, nggak usah dituliskan secara detail. Ini kan berarti kalau kita langsung tuliskan, ini berarti jadinya 3 dikalikan dengan 4. Langsung aja berarti kita tuliskan 12 gitu. Kemudian pangkatnya tinggal kita kurang 1. Berarti jadinya X pangkat 2. Kemudian di sebelahnya 2 dikalikan min 2. Berarti kan min 4. Kemudian X-nya pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 tadi sudah saya katakan tidak dituliskan. Berarti min 4X saja. Kemudian 4X gimana? Ya udah, ini kan tadi seperti yang nomor 6, bahwa di sini kalau dia cuma X doang belakangnya, dia diturunkan menjadi angka depannya saja. X-nya auto hilang. X-nya auto hilang. Jadi langsung aja jawabannya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu bentuk soal sepanjang apapun, ketika dia ditambah atau dikurang, ya udah turunkan aja seperti yang kita sudah pelajari tadi. Masing-masing diturunkan saja. Masing-masing diturunkan. Kalau ada ketemu variabel X doang di belakangnya, maka ambil angka depannya saja. Oke, yang ini bisa dipahami?
Apa ada pertanyaan? Hera, bisa dipahami untuk yang ini? Bisa, Pak. Oke. Baik. Saya naikin levelnya sedikit. Set. Ke nomor 8. Misal kita punya efek. Nah, efek ini berbentuk ada sebuah konstantanya gitu ya. Misal saya campur gini, 5x pangkat 3 kemudian dikurang dengan 7x, terus di sini ditambah dengan 6, misalnya begitu ya. Tapi nggak ada x-nya nih, nggak ada x-nya. Kalau tadi kan kalau ada x-nya maka ambil angka depannya doang. Tapi bagaimana dengan angka yang tidak memiliki variabel x gitu? Angka 6 doang nih contohnya. Kita lihat prosesnya untuk hasil turunannya itu seperti apa. Jadi untuk turunannya di sini nanti kalau untuk yang di depan ini normal ya bentuknya ya. Kita turunkan aja kayak tadi. 3-nya dikali 5 langsung berarti 15. X-nya pangkatnya berkurang 1 berarti sisa 2. Dikurang dengan, nah ini kan habis dia, sisa 7. Terus bagaimana dengan nasib 6? Nah, kalau ada ketemu dengan sebuah bilangan tanpa variabel seperti ini, diturunkan, maka dia auto hilang ya, auto nilainya adalah 0. Jadi dia kalau diturunkan hasilnya 0. Kalau 6 ini diturunkan, maka dia nanti jadi 0. Kalau 0 tidak usah ditulis, maka di sini jawabannya cukup sampai di sini. Jadi di sini saya kasih catatan ya, note bahwa angka tanpa variabel atau biasa disebut sebagai konstanta jika diturunkan hasilnya 0. Kalau 0 tidak usah ditulis. Itu notnya ya untuk yang nomor 8. Jadi angka konstanta tanpa variabel ini diturunkan dia hasilnya 0. 0 tidak usah ditulis. Itu untuk catatan nomor 8. Jadi kalau ketemu angka tanpa variabel, turunannya 0. Baik, coba kita lihat ke nomor 9. Tanpa harus saya bimbing lagi. Coba kalau misalnya kita ketemu fx nih, fx di sini ada 3x pangkat 4 dikurang dengan 5x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 2 dikurang dengan 7x ditambah 8. Nah, turunannya apa ya? Cobain dulu. Ini turunannya apa? Kalau bisa langsung dijawab. Silahkan diturunkan masing-masing. Oke, ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke, silahkan disebutkan jawabannya. 12x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 1 dikurangi 7. Iya. Nggak ada terusannya lagi ya?
Enggak. Apa masih ada, Pak? Iya, betul. Jawabannya tidak ada ya. Tidak ada terusannya lagi. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa kalau misalnya ada yang bervariabel hanya X saja di belakangnya di sini, maka dia akan auto ambil angka depan saja. Tidak perlu kita tuliskan X lagi. Kemudian di sini ada 8, di mana di situ dia tidak ada angka, tidak ada variabelnya. Tadi dikatakan bahwa di nomor 8, angka tanpa variabel atau disebut sebagai konstanta itu jika diturunkan hasilnya 0. Berarti tidak perlu kita tuliskan lagi. Sehingga jawabannya selesai sampai di sini saja. Baik. Untuk Yurianti dan Ika bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami untuk materi yang ini? Paham, Pak. Oke. Ika bagaimana Ika? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya kasih variasi lagi ya. Saya kasih variasi sedikit lagi. Bagaimana jika misalnya ada lambang lagi baru mungkin yang akan kalian hadapi, misalnya seperti ini. Nomor 10 ya. Pertanyaannya masih sama yang diketahui. Misal kita punya 5x pangkat 4, misalnya seperti itu, dikurang dengan 3x pangkat 2, terus ditambah dengan di sini 2x, tambah di sini 3 lagi. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah f aksen seperti ini, tapi di dalam kurungnya ini dia nggak x lagi, tapi 1. Nah, ini ada yang bisa mengartikan nggak? Ini maknanya apa? F aksen 1. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Menurut pemikiran kalian, ini maksudnya apa? Apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan soal nomor 10 ini? Ada yang bisa? Silahkan disampaikan aja pendapatnya. Benar atau salah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting sudah mengungkapkan pendapatnya. Menurut saya seperti ini, maksudnya apa? Akan disampaikan. X-nya diganti 1. Tapi sebelum X-nya diganti 1, ada yang harus kita lakukan atau tidak? Atau langsung di sini X-nya langsung kita ganti dengan 1? Langsung atau ada proses yang lain dulu? Silahkan Era disampaikan. Langsung. Oh, langsung. Baik. Atau ada pendapat yang berbeda? Yurianti? Hati-hati, di sini ada lambang seperti ini ya. Lambang aksen. Berbeda dengan F yang di atasnya, itu adalah F biasa. Kalau yang di bawah ini adalah F aksen. Baik, kalau tidak ada lagi yang menyampaikan pendapatnya, jadi saya perlu sampaikan bahwa kalau misalnya kita menemukan bentuk seperti ini F aksen ya, makna dari F aksen tadi itu adalah turunan. Itu maknanya. Makna dari F aksen adalah turunan. Jadi ketika misalnya di sini F aksen ketemu dengan di sini tidak lagi dalam bentuk X, itu artinya berarti kita harus menurunkan dulu fungsinya, baru nanti kita gantikan dengan 1 untuk variabel X-nya. Berbeda halnya kalau misalnya kita ketemu bentuk F1 tanpa aksen. Nah, jadi yang disampaikan Era tadi bahwa X-nya langsung kita gantikan 1. Nah, itu berlaku jika di sini langsung bentuknya F1 doang. Tidak ada tanda aksen. Tidak ada aksennya. Nah, aksennya nggak ada. Maka berarti 1 ini bisa langsung kita masukkan ke sini. Tapi jika di sini ada aksennya,
maka itu artinya berarti kita tidak boleh langsung menggantikan X dengan angka 1, melainkan kita harus cari dulu bentuk F aksen seperti yang kita lakukan dari nomor 1 sampai 9 tadi. Jadi kita harus turunkan dulu, baru nanti kita boleh menggantikan X dengan angka 1. Begitu prosesnya ya. Jadi di sini sebelum kita ke F aksen 1, kita harus cari dulu F aksen X-nya dulu. Nah, F aksen X dulu. Seperti yang tadi, berarti ini jadi 20X pangkat 3, terus dikurang 6X, ditambah dengan 2. 3, lagi-lagi dia hilang, X yang di sini juga hilang. Sisa angka depannya. Maka baru setelah itu kita gantikan dengan 1. Nah, jadi F aksen 1 itu maknanya adalah kita menggantikan X yang ada di turunan fungsi F. Ini berarti jadinya 20. X-nya semuanya kita ganti dengan angka 1 ya. Berarti jadinya 20 di sini kali dengan 1 dipangkatin 3 dikurang dengan 6 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2. Nah, ini berarti jadinya yang belakang kita pangkatin dulu ya. 1 pangkat 3 itu kebetulan hasilnya adalah 1 saja. Dikurang dengan 6 kali 1, kebetulan nggak ada pangkatnya, maka ini boleh langsung kita kalikan. 6 kali 1 adalah 6, tambah 2, berarti tetap. Nah, ini kita selesaikan secara berurutan. 20 dikurang 6 ditambah 2. Akhirnya dapat 16. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya itu dalam bentuk sebuah angka. Ketika misalnya di sini sudah berbentuk angka, tidak lagi dalam bentuk X lagi, seperti itu. Bagaimana untuk nomor 10? Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Sudah tahu bedanya? Cobain sekali lagi ya. Cobain sekali lagi. Cobain sekali lagi. Nomor 11. Nomor 11. Misal begini. Saya pakai kata-kata jika fx itu sama dengan misalnya di sini 6x pangkat 3, 6x pangkat 3 dikurang dengan 5x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurang dengan 3. Seperti ini. Kemudian maka nilai dari, nah misalnya saya buat begini. F aksen 2 dikurang dengan F1. Nah, ini sama dengan apa ya? F aksen 2 dikurang dengan F1.
Nanti Pak, mau lihat contoh yang nomor 10 Pak. Boleh, silahkan ya. Ya, Pak. Nah, saya perlu ingatkan dulu sebelumnya ya. Ingat hati-hati di sini ada F aksen 2. Di sini ada F1. Ini maksudnya kalau dikurang gini kalian cari masing-masing dulu ya. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Setelah nanti kalian dapatkan, baru kalian kurangkan. Jadi kalian kayak ngitung 2 kali gitu ya. Nah, kalau F aksen 2 itu kan maknanya berarti, oh ini diturunkan dulu, baru nanti ganti X-nya dengan 2. Sedangkan F1 itu berarti dari awal kita langsung masukkan 1 ke sini langsung, tanpa harus melakukan turunan. Itu maknanya. Nah, ini untuk contoh nomor 10, silahkan dilihat. Ada yang sudah dapat jawabannya? Silakan disampaikan kalau sudah. Era sudah dapat belum? Belum, Pak. Ada kesulitan, silakan disampaikan ya kalau ada kesulitan.
Pak, dari contoh nomor 10 itu tadi, yang 20 dikali 1 min pangkat 3 tadi, bawahnya nggak ada pangkatnya, Pak? Iya, karena 1 pangkat 3 hasilnya 1, Aira. Itu maksudnya sudah dioperasikan ya. Oke, 1 oke. pangkat 3 ini kan perlu dioperasikan ya. Karena dia perlu dioperasikan, jadi 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Ini tidak ada pangkat lagi kalau udah dipangkat. Oke, Ika bagaimana? Sudah selesai, Ika? Sama Ika. Ada yang sudah jawab sampai akhir? Untuk yang F aksen 2, berarti untuk F aksen 2 ini memerlukan bentuk turunan ya. Bentuk turunannya dulu yang harus kita cari untuk F aksen 2. Maka ini kita cari F aksen X-nya dulu. Dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, ini berarti jadinya 18X pangkat 2. Terus 2 kali ke depan berarti jadi min 10, pangkatnya berkurang 1, jadi min 10X. Kemudian di sini ada 4X, diturunkan berarti jadinya 4 saja, sedangkan min 3-nya hilang, tidak perlu dioperasikan, tidak perlu dituliskan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka baru kita bisa mendapatkan F aksen 2. Tinggal diganti itu, X-nya dengan angka 2. Sedangkan untuk F1 itu berarti kita langsung saja menggantikan X yang ada di soal awal ini dengan angka 1 semua ya. Langsung saja. Berarti di sini menjadi 6 dikali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan 5 dikalikan dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali dengan 1 baru dikurang dengan 3. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal hitung seperti biasa.
Ini 1 pangkat 3 kebetulan hasilnya 1 ya, berarti 6 kali 1 biasa. Dikurang 5, 1 pangkat 2 berarti 1 juga. 4 kali 1, kebetulan karena 1 nggak ada pangkatnya, langsung aja kita tulis 4 kali 1. 4 kali 1 itu berarti 4, baru dikurang 3. 6 kali 1, 6. 5 kali 1 itu 5. Terus ditambah 4, dikurang 3. Nah, tinggal kita hitung aja ini F1-nya berapa. Kalau untuk F aksen 2 yang di sebelah kiri berarti 18 dikali dengan 2 pangkat 2. Kurang dengan 10 dikali dengan 2. Ditambah dengan 4. Nah, ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Jadi di sini 18 dikali dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, jadi harus kita selesaikan dulu ini ya, yang berpangkatan. Kemudian di sini kebetulan 2 ini nggak ada pangkatnya, ya udah boleh kita operasikan langsung. 10 kali 2 berarti 20 baru tambah 4. Nah, ini 18 kali 4 lagi, yaitu 72 dikurang 20 ditambah 4. Kalau sudah seperti ini kan berarti tinggal dihitung aja itu hasilnya berapa tuh. 52 tambah 4 berarti 50. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya di sini adalah 6 kurang 51 tambah 45 kurang 3 berarti 2. Kalau begitu sekarang kita sudah bisa nih menjawab. Tadi kan pertanyaannya adalah F aksen 2 dikurang dengan F1. Jadi pertanyaannya tadi adalah F aksen 2 dikurang dengan F1. Nah, F aksen 2 sudah ada yaitu 56. F1 yaitu 2, berarti dikurang 2. Akhirnya kita tinggal kurangin. Jawabannya adalah 54. Nah, itu dia rangkaian cara untuk menjawab soal yang tipenya seperti nomor 11. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu ya. Supaya nanti ketika kalian mendapatkan tugas atau kalian ngerjain soal, kalian tidak ragu-ragu lagi, tidak bingung lagi dalam menjawab soalnya. Oke, sudah yang ini? Baik, kalau sudah, sekarang saya tinggalkan tugas untuk kalian ya. Untuk tugas. Ini tugas. Yang pertama di sini, tentukan hasil turunan dari turunan pertama ya ini ya, turunan pertama. Dari yang pertama di sini ada X 3X pangkat 6 min 7X pangkat 3 plus 5X seperti ini. Kemudian nomor 2, Fx-nya di sini 4X pangkat min 3 plus 7X pangkat min 2 plus 3. Yang ketiga, X-nya di sini saya buat
2 per X pangkat 4 ditambah dengan 3 per X pangkat 3 dikurang dengan 7X plus 4. Dan soal yang terakhir, di sini kalau misalnya berbentuk fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x plus 5, maka nilai F2 ditambah dengan F aksen 1 itu berapa? Oke. Itu soalnya ada 4 ya, soalnya ada 4, cara pengumpulannya seperti biasa. Silakan sebelum kita akhiri ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Boleh di SS saja untuk tugasnya ya. Nanti baru di copy. Sekarang open videonya. Kita mau mendokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Yurianti hari ini tidak menggunakan seragam rupanya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya. Kasih, Pak.